Hai, minasan, konnichiwa. Watashi wa Yudi desu. Minasan wa genki desu ka? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar Bunpo Chukyu, khususnya pada bab 49. Namun sebelumnya, apakah minasan masih ingat tentang apa yang telah kita pelajari di bab 48? Nani yo benkyou shimashita ka? Ya, benar ya. Yang telah kita pelajari yaitu verba kausatif. Yang kedua, kalimat verba kausatif. Yang ketiga, penggunaan dari verba kausatif. Dan yang keempat yaitu pola kalimat verba kausatif bentuk te itadakimasen ka. Saya harap minasan semua masih ingat tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bab 49. Ja, hajimemashou. Nah, minasan, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nani yo benkyou shimasu ka? Sekarang saya telah menyiapkan sebuah percakapan, mohon disimak, nanti dari percakapan tersebut minasan akan tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ja, zehi mite kudasai. もしもし、先生。お忙しいところすみません。ユディスです。ご相談したいことがありますが、ご都合が良ければ、伺ってもよろしですか？もしもし。そうですか。ちょうど今日は空いているんです。相談というのは何ですか？研究の件なんですが。わかりました。ありがとうございます。ではまた後ほど。Nah, dari video tersebut, apakah minasan tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Nan yo benkyou shimasu ka? Nah, jadi benar ya, materi yang akan kita pelajari pada bab 49 ini yaitu yang pertama ada keigo, yang kedua ada sonkeigo, yang ketiga ada perubahan verba dari sonkeigo, yang keempat yaitu konjugasi kalimat dari sonkeigo, yang kelima ada maiste dan masnode. Keigo? Keigo wa nan desu ka? Minasan wa shiteimasu ka? Hai, arigatou gozaimasu, minasan. Keigo. Keigo adalah sebuah ragam bahasa halus yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada pendengar atau orang lain yang menjadi topik pembicaraan. Ragam bahasa halus? Kapan sih ragam bahasa halus itu digunakan? Iya, benar, ragam bahasa halus. Keigo ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sonkeigo atau ragam bahasa hormat, kenjogo, ragam bahasa untuk merendah, dan teinego, ragam bahasa sopan. Nah, kemudian kapan sih keigo itu digunakan? Jadi ada 3 faktor yang memengaruhi kapan keigo itu digunakan. Faktor yang pertama yaitu ketika orang yang lebih muda berbicara kepada yang lebih tua atau yang berstatus sosial lebih rendah kepada berstatus sosial lebih tinggi. Kemudian yang kedua ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang atau yang belum kita kenal. Dan yang ketiga yaitu hubungan uchi soto. Uchi yang artinya lingkungan dalam dari kita sendiri seperti keluarga dan rekan-rekan kita. Dan soto adalah semua selain dari kelompok uchi tersebut. Nah, sugi wa sonkeigo. Sonkeigo adalah sebuah ragam bahasa hormat yang digunakan untuk menghormati keadaan, kegiatan, benda, dan hal-hal yang berhubungan dengan lawan bicara. Kita juga wajib memilih menggunakan kata-kata atau pola kalimat yang sesuai untuk menunjukkan rasa hormat kita. Sehingga kata-kata yang digunakan dalam sonkeigo ini berfungsi juga untuk meninggikan derajat lawan bicara sebagai tanda hormat kita dan sekaligus memberikan rasa hormat kita kepada lawan bicara. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya, minasan? Minasan wa shiteimasu ka? Nah, cara penggunaan sonkeigo yaitu dengan cara mengkonjugasikan verba, nomina, adjektiva, adverbia, dan setiap poin yang ada dalam sebuah kalimat. Mengkonjugasikan? Yang bagaimana sih yang disebut dengan mengkonjugasikan? Minasan wa shiteimasu ka? Nah, yang perlu dikonjugasi pertama yaitu verba. Terdapat 4 pola kalimat yang harus minasan perhatikan, yaitu yang pertama, perubahan verba bentuk biasa menjadi bentuk hormat. Yang kedua, pola kalimat o ditambah verba bentuk mas dihapus tambah ni narimas. Yang ketiga, verba bentuk hormat istimewa. Yang keempat, o ditambah verba bentuk mas dihapus ditambah kudasai. Nah, minasan, coba minasan perhatikan contoh perubahan verba bentuk biasa menjadi verba bentuk sonkeigo yang telah saya sediakan. Menurut minasan, perubahan ini sama dengan perubahan verba bentuk apa ya, minasan? Ya, benar ya. Jadi ini mirip atau sama dengan perubahan verba bentuk pasif atau ukemi. Oke, yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pola kalimat ni narimas.
Pola kalimat ini tidak menggunakan kata kerja kelompok 3 dan verba yang mengandung satu suku kata sebelum mas, seperti mimas dan nemas. Pola kalimat yang digunakan adalah o ditambah verba bentuk mas, ki dihapus masnya ditambah ni narimas. Contoh kalimatnya, Yamada sensei wa reporto mo oyomi narimas taka? Apakah Yamada sensei sudah membaca laporan itu? Selain pola kalimat ni narimas, bahasa Jepang juga memiliki bentuk verba istimewa yang merupakan ragam bahasa Songkeigo. Agar nantinya kalimat yang kita buat tidak terkesan pasif. Seperti contohnya, tabemas menjadi mesi agarimas, bukan menjadi taberaremas. Nah, kemudian perubahan lainnya, silakan minasang perhatikan tabel yang saya sediakan. Ya, minasang zehi mite kudasai. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang terakhir yaitu pola kalimat kudasai. Digunakan ketika kita hendak memohon atau mempersilakan pendengar melakukan sesuatu secara sopan dan hormat. Yang perlu digarisbawahi yaitu verba hormat istimewa tidak dapat digunakan dalam pola kalimat ini, kecuali mesi agarimas dan gorang ni narimas. Pola kalimat yang digunakan adalah o ditambah verba bentuk mas dihapus ditambah kudasai. Seperti contoh kalimatnya, kochira ni onamae o kaki kudasai, yang artinya mohon tulis nama Anda di sini. Selain verba, nomina, adjektiva, dan adverbia juga memiliki bentuk Songkeigo-nya. Nah, bagaimana bentuknya? Yaitu dengan cara menambahkan o atau go di depan sebagai nomina, adjektiva, dan adverbia. O digunakan apabila kata tersebut berasal dari bahasa Jepang, dan go digunakan apabila kata tersebut berasal dari Cina. Nah, ini adalah beberapa contoh kata bagaimana konjugasi dari nomina, adjektiva, dan adverbia dalam pembentukan Songkeigo. Ja, zehi mite kudasai. Selain poin-poin yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang perlu minasang perhatikan dalam pembentukan kalimat Songkeigo yang baik. Nah, coba minasang perhatikan antara kalimat yang di atas dan yang di bawah. Manakah kalimat yang paling tepat atau paling sesuai? Di atas atau di bawah? Nah, jadi penggunaan bahasa hormat sebaiknya tidak hanya berfokus pada konjugasi verba atau pada perubahan bentuk dari predikat verba kalimat yang dimaksud semata. Tetapi mesti memperhatikan juga bentuk sopan pada satuan lingual atau kata-kata atau fungsi kata lainnya yang digunakan pada kalimat. Selain pola kalimat yang telah dijelaskan tadi, ketika hendak berbicara dengan sopan, kita juga dapat menggunakan pola kalimat mashite, yaitu dengan cara merubah verba bentuk T menjadi bentuk mashite. Seperti contohnya, dashite menjadi dashimashite. Saigwa pola kalimat masnode. Pola kalimat ini digunakan untuk memperhalus verba bentuk biasa atau futsuke ditambah node. Kemudian penggunaannya dengan cara mengubah node bentuk biasa tersebut menjadi bentuk mas node. Seperti contohnya, reportu wa ashita made ni dashimasu node, gokakunin onegai shimasu. Karena laporan sebelum besok akan saya kirimkan, jadi tolong diperiksa. Nah, minasang, jadi itulah tadi materi yang telah kita pelajari di bab 49 ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa kita terapkan dan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang telah kita pelajari yaitu yang pertama ada keigo, merupakan sebuah ragam bahasa halus. Yang kedua ada Songkeigo, merupakan ragam bahasa hormat yang digunakan dengan cara memilih kata-kata dan pola kalimat yang sesuai agar menjadi kalimat yang hormat. Yang ketiga yaitu perubahan verba dari Songkeigo, seperti verba bentuk biasa menjadi verba bentuk hormat, verba hormat istimewa seperti imas menjadi irasaimas, kemudian pola kalimat ni narimas dan kudasai. Yang keempat yaitu konjugasi kalimat Songkeigo seperti nomina, adjektiva, dan adverbia menjadi kalimat Songkeigo yang sesuai, yaitu dengan cara menambahkan o atau go. Yang kelima yaitu pola kalimat mashite dan masnode yang digunakan untuk memperhalus bentuk T dan node. Ja, minasang, untuk menambah pemahaman kalian, rebung o sukurimasyo. Oke, minasang, sekian yang bisa saya sampaikan. Kokomade ouwarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Ja, minasang, ganbatte renshu shimashou ne.